Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang teori gelombang elektromagnetika. Yang pertama itu, yang perlu kita tahu adalah gelombang elektromagnetik itu dicetuskan oleh James Clerk Maxwell, yaitu pada sekitaran tahun 1800, atau lebih tepatnya itu adalah sekitaran tahun 1864. Maxwell berteori, berhipotesis bahwa jika muatan listrik bergerak periodik, maka akan muncul gelombang yang terdiri atas medan listrik dan medan magnet. Dan gelombang itu akan saling tegak lurus jika terhadap arah rambatnya. Nah, dengan melihat dari sisi simetris alam ini, Maxwell mengambil kesimpulan bahwa medan listrik itu perubahan medan magnet dapat menghasilkan medan listrik atau geger induksi. Jadi dari melihat sifat ini, Maxwell menyimpulkan bahwa jika kemagnetan dapat menghasilkan kelistrikan, maka kelistrikan dapat menghasilkan kemagnetan juga. Lanjut, ini adalah gambar dari gelombang elektromagnetik, yang mana E-nya itu adalah listrik, B-nya itu adalah magnet, dan C-nya itu adalah arah rambat gelombang. Yang mana dalam ruang hampa, untuk mencari C-nya itu adalah 1/akar dari nu 0 epsilon 0, itu sama dengan 2,998 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Oh ya, gelombang elektromagnetik ini juga dapat merambat tanpa melalui medium. Cepat rambat gelombang elektromagnetik itu sama dengan cepat rambat cahaya. Dan Maxwell menyimpulkan bahwa cepat rambat cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetik. Lanjut, Maxwell sampai akhir hayatnya tidak dapat membuktikan secara eksperimental bahwa gelombang magnetik itu ada. Tetapi pada tahun 1888, Heinrich Hahn itu membuktikan hipotesis Maxwell bahwa gelombang elektromagnetik itu betul ada dan berperilaku seperti yang diramalkan Maxwell. Yang mana dari hipotesis Maxwell yang sebelumnya itu adalah kemagnetan itu, perubahan medan magnet itu dapat menghasilkan medan listrik atau GGL, dan juga kelistrikan. Medan listrik itu juga dapat menghasilkan kemagnetan. Lanjut, ini adalah sifat-sifat gelombang elektromagnetik, yang mana yang pertama adalah merupakan perambatan gerak medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus terhadap arah rambatnya, dan termasuk gelombang transversal. Yang kedua itu tidak bermuatan listrik sehingga tidak terpengaruh atau tidak dibelokkan oleh medan listrik atau medan magnet. Yang ketiga itu tidak bermassa dan tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi, gelombangnya itu dapat berambat tanpa di ruang hampa. Dengan kata lain, di luar angkasa juga dapat berambat. Dapat merambat dalam lintasan garis lurus. Gelombang elektromagnetik itu hanya dapat merambat pada lintasan lurus. Seperti yang dibilang tadi, dapat merambat di ruang hampa, dan juga gelombang elektromagnetik ini dapat mengalami pemantulan, pembiasan, dan lain-lain. Dan kecepatannya di ruang hampa itu adalah sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, atau pembulatan dari arah arah cepat rambatnya, yaitu adalah pembulatan dari 2,998 kali 10 pangkat 8 meter per sekon yang sebelumnya kita bahas. Terus ini adalah range dari beberapa contoh gelombang elektromagnetik. Dari yang paling kecil adalah sinar gamma, sinar ultraviolet, cahaya rambat, yang mana cahaya rambatnya itu adalah Magico Hibernio, ada inframerah, ada gelombang mikro, dan
gelombang radio dan TV. Nah, dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa panjang gelombang itu semakin bertambah dan panjang gelombang yang paling tinggi itu adalah pada gelombang radio dan TV. Sedangkan yang paling rendah itu adalah pada sinar gamma. Oh ya, kita juga tahu bahwa panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan frekuensi. Jadi frekuensi dari gelombang radio dan TV itu Eee, paling kecil, sedangkan frekuensi sinar gamma itu adalah frekuensi yang paling besar. Lanjut ke ini adalah contoh dari soal tentang gelombang elektromagnetik, yang mana adalah menentukan besaran energi yang terkandung dalam suatu sinar dengan panjang gelombangnya itu 123 nanometer, dengan diketahuinya itu adalah panjang gelombangnya itu adalah 132 nanometer, C-nya itu atau kelajuan cahayanya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, H-nya itu adalah konstanta Planck, yang mana konstanta Planck-nya itu 6,6 kali 10 pangkat 23 joule per second. Ditanyanya adalah mencari E, besaran energi yang terkandung. Ini bisa dicari dengan menggunakan rumus persamaan Planck, yang mana rumusnya itu adalah E sama dengan hc per lambda. Kita masukkan ke rumus bahwa H-nya itu tadi 6,6 kali 10 pangkat 34 dikali 3 kali 10 pangkat 8 per 132 kali 10 pangkat min 9. Maka menghasilkan 1,5 kali 10 pangkat min 18 joule. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.